أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa di bulan-bulan haram, al-haram, termasuk amalan para ulama, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berpuasa sunnah di bulan haram, maksudnya bulan yang dihormati, yaitu termasuk amalan gawian para ulama. Arti haram itu dihormati. Jadi bukan haram nang arti kada boleh dijapa dimakan toh ya. Ini maksud haram itu dihormati. Makanya kan haram toh. Tanah haram ya. Tanah nang dihormati maksudnya dilarang melakukan kejahatan di situ. Karena berbuat jahat di sana lebih besar jauh dibandingkan daripada berbuat kejahatan di tanah lain daripada tanah haram. Sebaliknya, berbuat kebaikan di tanah haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan berbuat kebaikan di luar daripada tanah haram. Jadi kebaikannya kenal pahalanya, kemudian kejahatannya pun dana juga dosanya apabila melakukan sesuatu yang kada bagus. Jadi berbuat kebaikan daripada khususnya puasa di bulan haram, bulan yang dimuliakan itu adalah amalan atau kebiasaan. Arti amalan itu pekerjaan para ulama, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan haram itu Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab. Rajab berdiri sendiri, sedangkan yang tiga berturut-turut. Salah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berkata ini sebutinnya Bang Rajab belain. Di dalam setahun ada dikatakan ngarannya, yaitu Syahrul Haram, bulan yang dihormati. Yaitu ada 4 bulan daripada 12 bulan itu bulan yang dihormati, yaitu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun bulan Ramadan itu hebat lagi karena sayyidus syuhur, apalah daripada bulan. Ini bulan-bulan biasa. Di atas daripada itu yaitu bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
Lebih hebat daripada ini yaitu bulan Ramadan. Kemuliaan daripada bulan Ramadan, kemuliaan daripada bulan haram ini tadi di dalam kitab kemarinnya dalam kitab Nasaihud Diniyah, Abdullah bin Amir Al-Haddad menerangkan bahwa misalnya seharinya berpuasa di bulan haram itu diberi pahala yang kayak sebulan di bulan yang lain. Sehari kita sama lawan pahala sunat puasa di bulan yang lain sebulanan. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah Muharram. Jadi puasa yang wajib itu bulan Ramadan. Kemudian imbang bulan Ramadan itu yang paling banyak pahala puasa yaitu bulan Rajab. Bulan salah yang diiringi salah. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Ini salahnya diumatin. Ini siapa kalah? Mun salah itu jangan diumatin. Nah ini kadang-kadang kita merasa orang itu hebat, lalu kan itu salah yang pada harus jangan. Di antaranya apa ya? Tuan guru misalnya. Kita melihat tuan guru itu salah doain pada syariat. Jangan diumpati, jangan disampaikan. Sama lawan durian Rasulullah kan. Buat Habib-Habib kan. Buat syarifah-syarifah. Bila gawian siden, pekerjaan siden bertentangan dengan syariat, jangan diikuti dan jangan disambati. Apa bahasa Indonesia ini disambati itu apa ya? Jangan dikata-katain, jangan dikata-katain yang kurang bagus. Kenapa jadi kayak itu diikuti jangan, tapi jangan dikata-katain karena bagus. Ulama, kemudian lagi siapa tak? Zuriat Rasulullah, ya. Diikuti jangan kesalahan sedekah. Kemudian menjadikan cap kejahatan bagi sini jangan bagi kita. Kenapa? Karena orang-orang yang kayak itu tuh gampang aja dapat keampunan dari Allah. Gampang aja. Ibarat kayak kita tuh sakadar minanto, jangan bakal lakukan kayak anak orang jujur. Anak orang ini kayak apa? Karena habisakan duitnya ada bapaan, ada rumahnya. Mun seorang minanto, hendak kayak itu juga saya diundurkan berang. Ya Allah. Seorang berenung, seorang minanto. Nah, dia tuh menghabiskan duit abad pulang, menghabiskan perumahan ikan pulang itu kan. Kepada karena ikan mana duitnya tuh menghabiskan dibiar aja duitnya. Dia tidak bisa nak juga, kita. Ikan bisa berpikir-pikir dia di rumah tuannya tahun-tahun kan. Ada berpikir aku ada rumah, ada berpikir ya. Tapi dia belayan kepada aku, meremutakan aku. Kan seorang kebalikannya bisa ikut. Orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah, seandainya mereka itu ada kita lihat pekerjaan mereka bertentangan dengan hukum syar'i, hukum agama, kita jangan mengikuti, tapi kita jangan mengata-ngatai atau jangan menjembati langkah baik. Jangan mengata-ngatai langkah bagus. Sama dunia Rasulullah itu. Karena mereka itu mendapatkan keampunan dari Allah. Nyaman dapat keampunan. Kenapa? Pertama, kalau zuriat Rasulullah jadi mudah mendapat keampunan dari Allah karena Allah memandang Rasulullah. Nah, kalau ulama, kalau orang saleh, kenapa jadi gampang mendapat keampunan dari Allah? Karena Allah memandang ada ilmunya, nang itibakannya, lawan senambannya, nang alim dari. Jadi itu kita.
Guru anu bangjar kayak itu jangan salah silitnya diumpatkan. Cuma jangan disambatin kepada terus. Cuma jangan dikata-katain sama orang baik. Kenapa? Karena kita lain kelasnya dari sidin. Sidin nyaman dapat keampunan kita ada. Kan bagus kalau itu lah. Bagus kalau. Ini kada menilai orang tuh 10 kebaikan orang 1. Nah kada baiknya nyembatinya habis-habisan. Mulai masyarakat ke maghrib menyembati orang. Mulai Indonesia Sabang sampai Merauke keliling nyembati orang itu dia. Guru akan tuh dia kayak itu bujurnya alim, bujurnya kayak ibadat. Tapi kayak itu kalau konsepnya pandakan. Guru kan kalau di guru siapa apa? Nah sini sebagai bacaan kaos di mana-mana sih bacaan. Ini orang boleh sini bacaan tentang hari. Kali ini sih pandakan benar. Lalu jarang sih kan. Harus saya pikirkan itu. Tugas kita tuh memandang kebaikan orang, melihat kejahatan kita. Bisa. Nah dilihat lawan orang itu kebaikannya, ada pun lawan diri kita kejahatan kita. Jangan kita melihat orang itu nampak baik jadi jahat kita. Kalau kita melihat orang dengan kejahatan ada lawan orang, maka kita termasuk orang yang jahat. Karena bila kita memikirkan kejahatan orang, enak mulut kita untuk kita hendak menyatakan jadi gibah kan? Karena hati hendak mengingat gibah. Kayak itu gawian seseorang kalau dia menahan rasa hebat pulang pada orang. Kejadian mengikuti orang, melihat orang, perhatian orang dengan saja. Boleh perhatian yang baiknya. Menjadi pertama nilainya dapat nilai ibadah, dan kedua hati kita itu ada bergairah kaitan melakukan kebaikan yang kayak digawe orang. Adapun diri kita ini pandang dan jahatnya. Orang ini memuliakan habis-habisan, orang ada tahu kejahatan pun. Allah masih menutupi lagi. Seandainya Allah membuka kaiban ini, lawan orang banyak kan ada harapan orang menghormati aku. Habis-habisan menghormati aku, tapi aku durhaka kalau mengabar. Sampai dosa kali jarang lagi lagi. Sampai dosa kali kada banjir lagi. Tahun sekali gitu, belok aja. Orang ini melihat pakaianku, melihat kebutuhanku, tapi kelakuan pun itu kada dilihat orang karena masih ditutupi Allah. Padahal isinya aku dijaga benar, mestinya kayak itu. Jadi amal ibadat apa aja selamat. Jangan membicarakan kebaikan seorang itu diutak, jangan. Itu orang yang dilihat, kebaikan aja. Nah jadi Rajab tadi berdiri sendiri, artinya seorang sebutin aja telah ada berdasar orang lain berdasar dari bulan. Kemudian Sya'ban. Nah jadi sesudah Ramadan bulan apa yang paling bagus puasa paling afdal? Yaitu bulan Muharram. Ini bulan Muharram nih. Semestinya kita nih puasa hari ini. Hari apa namanya? Tasu'a ya lah. Nah, puasa semestinya cuma kita ada. Angkat orangan kita. Orangan kita. Jangan kita hebat puasa hari ini. Jangan kita hebat hari ini puasa. Tapi kita ada puasa, ada apa berarti kita? Biar habis kekanakan tadi kesalahan lawan kita. Biar habis-habisan tangan kita misalnya diraputi kekanakan untuk menciumi tangan kita, untuk minta berkat misalnya, mengambil berkat. Tapi kita ada puasa, ada baik kalau kita. Kenapa beberapa lebih bagus? Ada puasa, bukti ada puasa, minum lah. Kalau habisnya jangan. Nyata itu di bandar. Pun kita ini misalnya, jadi ada puasa tahu lah mementingkan ini. Bahkan itu asal ibadah harusnya nah. Jangan diitihin. Nang kurang pang. Nah, misalnya Jerman puasa apa katanya? Nah, puasa. Nah, ajar mana misalnya ada puasa. Nang bagus jadi deh. Mungkin ajar mana jadi ada puasa hari ini tadi.
karena hendak misalnya mengabulkan hajat siapa. Mun kada dikabulkan hajat pani hajat orang itu, lalu orang itu kada nyaman perasaan sangkal sarek, berarti hajat pani ada puasa dengan alasan menghargai orang. Nah, tetap juga tadi. Jadi itu kita mah. Yang bagusnya aja tak orang tahun kita mah kada bagusnya di jannah. Gawian kita mah kada bagusnya di jannah. Adapun nikmat tak ada dalam kita itu dipilih. Nang datang dari Allah nikmat nang datang dari Allah yang kita dijadikan Allah sebagai manusia. Nang bagus potongan daripada binatang. Nang bagus daripada kemarannya daripada makhluk yang lain. Ya Tuhan lepas. Apa ada salah nak insan tapi asalnya bersyukur kita. Bersyukur dengan nikmat Allah, tapi jangan bangga dengan kelebihan seorang. Jangan syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, aku dijadikan Allah Ta'ala kawan menuntut ilmu hari ini. Boleh tidak? Itu syukur kan ya, kada jadi takabur, jadi ibadat. Alhamdulillah, aku kawan jadi di masjid membuat duit ke dalam piringan. Tuhan menjadikan aku. Itu bagus. Nah, kada bagus itu kan diganti Tuhan, kan diganti Allah. Seorang nak buat cekilingan harga 50.000. Kita awak ni nak kelihatan masuk akal atau marikat membuat. Ada kalau harga 10.000 dipajak. Berbunyi di kawan tiga ni berbunyi, kilingan bayang PKL-nya belajar. Ya. Ada bisa macam-macam ni. Kalau dia banyak bisa, 5 banyak. Yang mengakam beberapa detik bisa. Jadi, umur kecilnya mereka. Orang ini kan tapi bisa macam-macam. Nah tadi kalau yang umur 50.000, ya kasihan aja. Ada Aisyah orang habis orang namanya. Ini yang 100 tadi, mungkin 1.000 tadi manfaat. Bisa menjaga amal, nggak amal bisa menjaga, nggak bisa. Kayak kalau berumah bisa, bertanam bisa, tapi merawat nggak bisa. Yang ada jadi hasil kan? Nah jadi kalau diri kita tenang lihatnya aja, bisa mengatakan yang baik, tapi sewaktu kita ingat nikmat Allah. Ada pun lawan orang pandang yang bagus, yang baik, pandang. Dia ibadat orang, dia kebaikan orang, dia hubungan orang lawan manusia lainnya. Nah jadi kita ada puasa hari ini karena kita nanti menunjukkan kekurangan dan kegiatan kita. Kekurangan kita. Semestinya hari ini puasa karena hari kita Jumat, hari ini. Esok hari asal puasa juga esok kan? Nah karena esok puasa maka diganti melawan hari ini. Hari ini udah ada dan tinggal ahad. Karena kalau di dalam kitab fikih Sabilul Muqtadir mengkhususkan Qaidatul Abayan ada tahun kitab lain dari tahun kita mungkin lain pendapat bisa juga banyak fikih. Yang disalahkan kan jangan. Dalam kitab fikih setiap hari Rabu, hari Selasa, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bila kita puasa di dalam di hari 63 itu, maka sunat diganti lawan hari yang lain. Yaitu maksudnya bila Jumat puasa ganti Kamis. Kamis ada puasa, Jumat puasa ganti dengan Sabtu. Kemudian Sabtu puasa ganti dengan Jumat. Jumat ada puasa ganti dengan Ahad. Jangan menunggu hari-hari yang 3 tadi. Kenapa? Karena makruh. Puasa di hari yang 3 tadi sebutin aja, satu aja, maka hukumnya makruh. Jadi diganti. Nah lalu karena ada guru yang lain bicarakan. Di sini nggak ada apa-apa enggak? Karena di sini kita ada berniat puasa apa? Kita ada berniat puasa Jumat kalau kita ada berniat puasa Sabtu kalau kita ada berniat puasa Ahad kalau kita di sini berniatnya puasa apa? Puasa Asyura. Masa di sini nggak masalah, mungkin juga itu. Yang perlu kita bahas dan perlu kita padahkan itu kurang nak ada mengaji.
yang bakal kuat atau berpendapat memadahakan mun orangnya itu menuntut ilmu juga alim juga saja berfatwa mengucapkan kayak itu atau dia bisikin kayak itu jangan disalahkan. Apalagi yang dibicara, apalagi ibadatnya kalakuan. Kenapa? Karena ilmunya masalah fikih itu banyak cabang-cabang pendapat-pendapatnya itu. Bujur semua karena masing-masing ada dalil dan pendapat. Jangan perkara yang sunat, perkara yang wajib saja kan ada yang berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda. Contoh baudu. Kalau baudu kan Imam kita Syafi'i berdatok ini besar bibinya lelaki. Kecuali lawan muhrimnya. Berdatok nih besar kecuali lawan orang lawan abahnya bibinya nih. Lawan abahnya, lawan bintuhannya, lawan sanaknya, marinanya, anak cucunya sampai kan ada orang. Kita misalnya lelaki kan. Nah, kita itu lawan abah kita betul lah. Ada mungkin kalau kita ada lelaki betul. Jangan kalau kita orang aja betul. Kita ada lelaki aja mana? Nah, mulai dari sanak kita aja mana? Dan sanak kita ada betul lah. Dan sanak bujur, ya dan sanak sesusuk, ya dan sanak angkatan betul. Uitan Pak, uitan mintu, uitan yaitu mintuha, uitan bujur pada betul, mama kita pada betul, kita pada betul, mintuha kita, mertua kita ada betul, itu kita udah Tuhan. Kemudian karena mertua itu ada boleh kita ini, alamnya. Kemudian pulang nini kita, mulai mama kita sampai ke datuk Hawa, ada betul, nini, mama, nini, datuk, angga, apa sampai ke datuk Hawa. Betul. Kemudian pulang ke bawahnya kita Pak. Mulai kita, anak kita nambil bini anak kita bibini, cucu bibini, cucu kita nambil perempuan, binian, sampai cucu sampai ke hari kiamat itu betul. Nah, dan sanak sahabat, dan sanak satu bapak, dan sanak satu bapak satu ibu, artinya sama bapak. Kemudian dan sanak sahabat berapa aja tuh? Dan sanak sama mama, dan sanak sama menyusul orang atau orang kita orang menyusul, nah ini menyusul atau kita menyusul orangnya atau sama-sama orang. Ini orang, lalu kita menyusul orang itu, orang kita menyusul juga. Ada berapa ini orangnya? Ada. Minanto ada betul juga. Mama tiri ada betul juga. Anak tiri ada betul juga. Apa lagi ya? Sapupo betul. Berapa kali aja tuh sapupo betul. Sekali lah sapuponya. Mun sapuponya Pak pernah menyusul mama kita sampai 2 bulan menyusulnya itu kan apa? Itu undang sanak ngarannya sesusu. Lawan ipar kata. Nah, ini bagi pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat imam yang lain di antaranya Imam Malik, Imam Malik antara lelaki dan bini itu kada betal, kecuali ada betal, ada topnya itu ada betal, kecuali timbul syahwat, jadi diumpat. Kita lain, ya. Pendapat saya jujur, benar. Nah ini kan wajib kalau nih, karena wajib lah. Tapi karena diurang sama-sama, Imam Syafi'i ada dalil, Imam Malik ada dalil, Imam Hanafi ada dalil. Semua imam ini berpendapat berbeda, tapi sidin sama-sama ada dalil pengambilan dari Quran dan hadis sama benar ya. Salah kita menurut ya namanya Anda. Cuma jangan saparos. Karena bebutunya cara Imam Syafi'i mencari pembacanya menurut Imam Malik misalnya. Ada bisa itu harus paket. Kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu karena ada masalah di total set di dalam bantal.
Karena itu ada keistimewaan Masjidil Haram. Lain hal-halnya lain. Jadi itu kan ada masalah fikih ini, kita jangan tak yang penting sama-sama ada pengambilan dalam kitab ini. Oh, kita ada. Makanya kita kalau masalah agama jangan menyalahkan orang langsung. Misalnya ada orang berpendapat ini pendapat guru si Ano, tuan guru si Ano, pendapat sini kayak ini masalahnya. Jangan salahkan. Kalau kita bisa datang, harus datang. Bro, sepengetahuan ulun ini berhanyar ini mau belajar nih. Ada boleh ulun tuh apa tanda tuh bibinya nang lain. Jadi ulun mendapat biar macam boleh. Jadi ulun hendak bertakon nol dia nah. Nah itu kayak caranya. Nah itu pendapat imam nang lain daripada Imam Syafi'i. Nah cara baudunya isi kayak ini. Apabila caranya baudunya kayak ini. Nah jika berniat taklid dulu, aku bertaklid kepada Imam Malik untuk mengikut pendapat si Zin. Nah kemudian Zin baudu cara Imam Malik kayak cara baudunya. Nah boleh Zin jika memakai itu kan tetap lebihnya. Tapi nah kayak itu caranya. Nah bagus, jangan bisa. Apalagi mungkin kita telah menuntut ilmu, misalnya 10 tahun aja. Kita nih menuntut ilmu agama 10 tahun aja. Sekolah mulai di kampung sampai kapan sekolah tamat sekolahnya. Tamat sekolah cuma bacaannya aja tamat. Seminggu 3 kali turun. Seminggu 3 kali turun. Seminggu 3 kali aja turun. Lalu kalinya beberapa tamat, mau habis kurang dibahas guru-guru yang lain. Guru aku salah, ada kayak itu semestinya. Ada dulu. Seorang pertama menuntut ilmu kayak apa orang? Menuntut ilmunya lawan orang, waktunya sedikit dari orang. Kemudian pulang banyak ada turunnya. Kemudian pulang pemahamannya kayak apa pada orang. Kemudian pulang seorang pemburi sendiri ada. Jadi jangan menyalahkan. Kebanyakan itu biasa orang-orang hanyar-hanyar tamat untuk sekolah tenang. Nah, gitu aja. Semestinya dengan akhlak. Ilmu itu tanpa akhlak ada jaga. Akhlak lawan ilmu itu kayak kulit lawan isi. Kayak kulit tolong isi. Isi itu kada bisa jadi isi, kada bisa ada kecuali ada kulit. Ya lah. Nah, kulit pula kada bisa dinamakan kulit kecuali ada isi. Di kulit apa aja? Ada bapak, ada bukan. Masih ada isinya. Jadi antara ilmu dan akhlak itu harus bergandeng. Nah, itu bisa maju, bisa dihargai orang, bisa diterima orang. Apabila kada bergandeng lawan akhlak, kada maju. Kulit misalnya sekolahnya. Sekolah paham sudah, melihat kuitan kada bakal rundung turun ke tanah. Bamamai, maka ini penyebab badan turun ini maka ini nah gara-gara musiana ini kan bisa sama sekali haram ada tawa, namun ini bungol lagi ke anak saja. Nah, ini badannya pas saja kalau disampaikan ini kada bulit haram kada bakal ruang, cuma caranya salah, akhlaknya kada ada kalau kada. Kepada main juga, cuma di sini pintarnya anak pun ini. Padahal maksudnya bagus juga, cuma caranya ada akhlak bagaimana dia dijalankan. Jadi antara ilmu dan akhlak itu harus ada. Makanya kadang-kadang orang belajar itu kalau orang kelas sekolah agama itu kada boleh tamat dulu, bahadam dulu lawan gurunya. Bahadam itu melayani sambil memperhatikan gerak-gerik gurunya. Jadi ini berpengalaman sedangkan gurunya ini orang baharaga, karena mungkin baharaga minta ada akhlak yang baik. Nanti jadi ini contoh di situ kayak ini cara menghadapi orang kayak ini, cara menghadapi orang kayak ini, maju aja. Tadi nggak bisa gitu. Ada orang enggak bisa bermasak sekadar membaca di buku benar aja, lain tak kalau orang udah siang malam masak. Namun hendak bisa apa ya? Kalau hendak cepat bisa bagus nyaman juga. Baca di buku, lihat ya orang yang menjauhin yang udah ahli gitu. Nyaman kok mas.
Sakadar mah baca aja. Ayo. Jadi Muharram sokna puasa misalnya nama-nama kawat karena hari Asyura bangga ya Asyura nengkawa bang benar kada kawa ya ada yang kada paksaan kada nang sunat kan nang sunat bila digawi berpahala bila ditinggalkan ada berdosa itu ngomong kalau sunat kan. Namun kita misalnya bilang memaksa benar sampai nang orang garing itu dipaksa aja, maka ada puasa masuk neraka aja, maka ada puasa masuk neraka, jika ada tanpa beriman lagi kena, nah ini kan ada dari Allah Taala, ini ada, Allah Taala kan kayak itu caranya, Nabi kita kan kayak itu juga, nang wajib kada boleh kada, nang sunnah mun kawa digawi kan itu. Karena nang sunat itu diantara keistimewaan nang sunat menyempurnakan nang wajib dan menambah nilai nang wajib dan menambah kemuliaan sebab menggawi nang wajib dan nang sunat tadi. Besok puasa urus juga. Nah niatnya ya, niat hari puasa hari Asyura. Niatnya. Besar juga ya. Bagus, setiap puasa apapun sunat bersama. Sunat bersama. Ada 6 bulan puasa aja tuh ada 6 puasa wajib beda. Puasa apapun hukumnya sunat bersama. Puasa apapun sunat membuka, sunat bukanya itu kan bisa gerak. Puasa apapun sunat tahap sahurnya itu dengan takhir. Kemudian fadilat-fadilat yang lain Pak, itu juga. Di antaranya apa? Puasa apapun bila berdiam, apabila orang berdiam itu jadi nilai tasbih. Puasa apapun, apabila guring menjadi nilai ibadah. Puasa apapun apabila berdoa dikabulkan. Puasa apapun bila beribadat bertambah daripada nak ada puasa. Karena ada perlunya soal hadisnya lah. Naum musa'in ibadatun wa tasbihun wa wasumtuhu tasbihun nah naum musa'in ibadatun guringnya orang nak puasa jadi nilai ibadat. Kenapa jadi nilai ibadat guringnya orang puasa? Karena ibadahnya terpelihara daripada melihat yang haram, mendengar yang haram, bukan yang haram, guring kan dalam melihat ya. Jadi guringnya jadi ibadat karena untuk penjagaan dalam ibadat. Nomor saya ibadatun, kosong tuh tasbihun. Berdiamnya jadi hukum pahala baca tasbih. Ada guring karena dia berdiam, jadi nilai pahala baca tasbih di bulan apa? Di hari yang ada puasa. Wa du'a'u mustajab, doanya dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan doanya apa? Amalnya dilipat ganda. Itu puasa aja, awalnya langsung makan. Jadi banyak pada istimewanya. Sehat pulang orang puasa tuh. Sehat. Kemudian pulang jadi talabang, puasa ini jadi talabang, jadi dinding dari neraka, dari kejahatan. Makanya as-saumu junnatun ya. Bermula puasa itu sebagai perisai, sebagai kandang, sebagai penghalang, sebagai dinding daripada neraka, daripada kejahatan-kejahatan. Jadi orang nang katujuh puasa itu insya Allah dirinya itu selamat daripada nang kada bagus. Jadi mun kita tuh nafsu nang kada baik banyak. Kita telah nafsu nang kada baik tuh banyak. Oh puasa Nabi Daud kan. Nah kayak apa puasa Nabi Daud? Berhalat sehari. Terus orang puasa itu sehat. Ini penyebab penyakit itu makanan. Penyebab penyakit itu makanan. Cuma kan ada makan lah ada. Penyebab penyakit makanan. Itu tak boleh dokter Pak. Apa aja saya Jermannya apa aja cerita. Ada dia lah pas lapar balik. Ada cerita. Namanya ada menjadi dokter ini kolesterol tinggi. Nah mesti takutnya, wah jadi dokter ini kebanyakan makan santan, kebanyakan makan nambah lama kelamaan. Kalau timbul kolesterol, nah coba tambah ya.
Makanya jadi orang nang puasa itu jar Nabi sehat. Asal musik apa bermula puasa itu mendapatkan kesehatan dari Allah. Jadi banyak nilai dan keistimewaan puasa. Pahala ibadat berlipat ganda, doa dikabulkan, gulingnya jadi ibadat, berdiamnya jadi nilai tasbih. Istimewanya ibadatnya berlipat ganda, keuntungannya menjauhkan diri dari kejahatan dan mendapatkan kesehatan. Itu martabat keistimewaan puasa. Puasanya sunat gak wajib gak? Cuma bedanya antara puasa sunat dan wajib nisbah pahala. Pahala puasa nah wajib lebih besar daripada nah sunat. Dan bedanya lagi niat. Kalau niatnya puasanya sunat, maka boleh aja niat itu waktu pagi. Asal jangan bangun makan. Kayak mbak subuh turun malam. Nasi bungkus sebungkus untuk bergigi, bajunya kopi susu. Hanya dari puasa ada hawa itu, ada hawa itu, boleh. Dasar mulai subuh tenang, mulai terakhir makan minum, apabila terakhir ada nanti makan dan minum, jam 10 malam tadi. Ibadah itu bang, ada lagi nanti makan, nanti minum. Kalau ingat hari ini hari Asyura, jam 3, jam 8 niat boleh. Itu bedanya. Kalau puasa wajib kan boleh. Niatnya puasa wajib berniat di waktu malam. Adapun niatnya puasa sunat boleh berniat di waktu pagi sebelum ada nabi makan dan minum. Nah, jadi bagus segala. Puasa esok. Apalagi gawian yang bagus bang, sedekah banyak. Pokoknya yang paling bagus esok tuh gawian hari Asyura. Ibadatnya nang mana nang bagus dia, nang mana nang rajinan. Mana nang rajinan? Rajin baca Quran. Rajin baca salat. Ada harta dan duitnya misalnya bersedekah. Puasa tadi puasa mengkawal. Amalan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada itu baca 70 kali. Apabila baca syarat asal dalam hari itu yang bagus hingga subuh. Habis amalan-amalan yang lain tak berilon. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Katakanlah amalan apakah dibaca itu yang penting makhraj hurufnya jelas. Jangan habis dan makan. Nakir, itu apa? Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Bacaan amalan nang wajib nang sunat, nang wajib dan nang sunat diwajibkan membacanya itu tartil apabila hendak berpahala. Tartil itu apa? Ujar berusaha umpul dahulu. Ujar sini arti tartil itu jelas sahuruf demi sahuruf itu jelas. Takdir ternyata itu arti takdir tulisnya huruf demi sahur itu jelas kadang-kadang mau talingan seorang nih. Ada dia orang sembahyang tuh ada kadang-kadang kali inya kadang-kadang orang udahnya muntung aja kalimot itu kan bacaannya itu isyarat. Lain tulis talingan dibaca takdir jelas sahurufnya. Bismillah ni'mal wakil, Bismillah ni'mal wakil, Bismillah ni'mal wakil, Bismillah ni'mal wakil 70 kali. Supaya apa ya? Pertama dapat pahala. Dan kedua dijadikan Allah Ta'ala aman orang itu, selamat daripada bala bencana musibah. Kan kita baca balataan kayak orang sakampuan se-Indonesiaan membaca itu, insya Allah aman negara kita. Aman negara kita asal sebalataan membaca se-Indonesiaan membaca. Nah Islamnya bang, negara Islamnya kan ada di bawah Mesir kan. Nah anak yatim pulang, nah sok kita anak yatim itu arti yatim itu nang kada babah,
umumnya ya ada. Kemudian pulang ada abah, bisa juga nang ada nang abdolnya tak, tapi dikatakan yatim juga abahnya mati hidup, mamanya nang mati, iya aja juga, bisa juga. Dimana abdolnya abahnya nang mati, umumnya nang mati pak, iya aja juga. Nah kemudian pulang batas yatim itu apabila jangan asal yatim aja, mbak asir yatim terus dirpanin yatim mas ya. Yatim itu batasnya bilanya sudah bakal berusaha seorang. Bila orang itu kalau berusaha seorang, habis masa hayatimannya itu. Habis masa nang hayatiman nang harus diperhatikan apa habis. Oh ini bisa sudah. Bila paman apes bisa awas, bisa. Bila paman antam, oh rajinan bisa. Kemudian pulang cari uang bisa sudah. Begawi di kelapa sawit bisa juga, kalau juga sudah. Itu habis sudah masa hayatimannya. Ya sudah. Jadi itu ukurannya. Kadang ukuran masa akil balik itu ada. Mau masa akil balik bisa aja kurang balik tuh. Usianya balik sudah, tapi tidak ada bakal. Ya deh dia. Mereka balik sudah, tuanya anak-anak. Ada tahu awal nang dunia ada. Nah itu masih dalam tanggung jawab hitungan anak yatim. Apabila orangnya sudah balik dan orangnya balik ke mana? Bakal seorang kalau usaha udah. Orangnya balik, kayak salah. Orangnya sudah balik dan inya awal usaha seorang sudah bisa sudah. Itu habis masa hayatimannya. Habis sudah masa hayatimannya berpacaran bisa sudah. Penghibur hati deh. Nang kakanakan itu kakanakan deh. Nang belum bakal, belum balik lagi. Nah itu kenapa jadi disuruh terus kita menggembirakan menghibur. Bahkan Nabi mengucap barang siapa ana wa kafilul yatim kal hataini bil jannah jannatina. Aku dengan kurang angka 7 merahasiakan anak yatim itu ainina dalam surga artinya dekat benar. Nyata masuk surga para Nabi. Nah kayak apa yatimnya tadi? Yatimnya nang mau diperhatikan itu belum belum balik dan belum berakal benar. Apabila sudah balik tapi belum berakal lagi, nah itu masih hitungan yatim. Balik tapi belum berakal, tidak ada akalnya. Nah, balik dan berakal sudah mencari hidup seorang, awas seorang sudah bertahan seorang, ganda sudah bisa sudah mengerti mencari macam-macam, itu habis sudah masa yatim. Jangan kaku yatim besok. Seorang sih ada kan awal. Enter. Nah, adapun anak yatim diperhatikan itu miskin kah, sugih kah katakan. Jadi kan lebih susah jawabannya masalah yatimnya. Karena siapa aja jadi yatim, pabilanya siapa aja jadi yatim, pabilanya orang sugih kalah, orang susah kalah, orang sugih kalah, orang susah kalah. Pabilanya jadi yatim pasti sakit hatinya. Ya lah. Makanya apa tujuannya kita apa tujuannya kita perhatikan anak yatim sebagai hiburan kepadanya? Karena ini sakit hatinya diuji Allah pada itu. Nah, jadi kita menghibur, maka di situ kita mendapat kemuliaan yang tinggi. Jadi kalau kamu misalnya ada aja anak yatim di situ hendak disantuni, hendak diberi, hatinya sugih, itu ada. Ada jadi ukuran sugih miskinnya, lain dan orang mau bagi zakat. Nah sebaliknya pulang orang mau bagi zakat. Ada juga anunya minta zakat, kamu banyaknya anak yatim situ diberi zakat, muninya sugih aja. Ada syaratnya anak yatim itu dapat zakat, ada kan 8 tuh. Nang 8 tuh ada kan anak yatim boleh apa syaratnya apa termasuk nang berhak menerima zakat yatim ada apa? Ada. Mun abangnya si sugih aja, abangnya mampu aja, uitangnya mampu aja, mamanya mati, abangnya mati. Abangnya mati, misalnya mamanya hidup, tapi mamanya nasu gini aja, banyak yang dibata, itu ada. Itu kan banyak orang kadang-kadang beri anak yatim jadi zakat, jangan. Mun orangnya mamanya abangnya sehat, sigar aja, mampu aja, mengapa itu? Ada di syaratnya semua ada. Nah kalau yang untuk memberi aja Pak,
untuk menyantuni aja, untuk menggembirakan aja, itu termasuk di dalam yatim tadi walau suki. Walau suki. Ya Bapak, karena itu sunat, gawian sunat. Kalau gawian wajib jangan kain. Nah jadi dibagi libur yatim. Itu dana apa istimewanya anak yatim lah. Nah kemudian pulang diposot kepalanya. Kepalanya, nah makanya kan tuh bagus ya. Ada kopiah dulu isok. Jangan orang memberi duit kena kan doakan kopiah. Kalau dibusuk-busuk nama musutnya kayak apa? Apabila abahnya mati, musutnya mulai muka ke belakang. Apabila mamanya mati, musut mulai belakang ke muka. Kan gitu? Musutnya, apabila abahnya mati, musut mulai dahina, mulai muka sini ke belakang. Apabila mamanya mati, mulai sini ke sini. Agar apa? Ya musutnya itu mau menghancurkan suriatnya beneran, karena itu kan setiap rambut nang kanan di tangan kita, maka kita mendapat 10 kebaikan. Berapa ratus rambut nang kanan di tangan kita itu? Jadi nambah gundul bang ya aja. Begundul kayak Pak. Nah, begundul itu kan pasti ada rambut. Cuma karena anda beneran, boleh ada kan begundul sini, bukan apa? Coba lihat orang begundul. Orang bergundul itu pasti ada rambutnya, cuma karena anda dikit-dikit aja lagi itu pasti mana juga bisa. Iya. Jangan kena disok sia-sia yatim nang gundul. Nah memberi pakai kepada orang miskin itu ada dua hadisnya di dalam kitab Jauhul Makhota. Barang siapa memberi pakai kepada orang miskin, barang siapa memberi baju pakaiannya tanpa kepada orang fakir miskin, niscaya Allah menghitung inya itu memberi sejumlah orang beriman, orang Islam sealamannya. Daripada dananya pahala, padahal kita kesanggupan memberi orang ini 10 aja atau berdua bertiga aja, tapi hitungannya dinilai Allah menjadi banyak. Benar benar pahalanya. Jadi dikumpulkan, besok adakan bagi orang buruk-buruk, buang orang beneran juga ya. Orang nang memberiakan tuh nang layak dipakai, nang dipakai. Jika ada orang ada pakai lagi, anak-anak pakai lagi, maka serapit dan apa-apa kan? Jadi isok kerenan. Nah, ini masing-masing dia menggawe. Jermannya nama-nama kelapa dan ada kain sok di kolornya aja. Insya Allah ngarannya amalan ada aja. Bisukan kita isok, kalau bisukan pagi. Biasa aja jam 8 jam 9. Akan pengumpulan bener ya, berdoa. Terus kaget dua akan. Gimana kadalami itu berabut? Kadalaminya. Kayaknya kok pilihnya melihat berabutnya itu juga sahawa ya kan? Asal yang menyiksa ulang kelihatannya. Padahal alhamdulillah kadang-kadang berang itu ya. Cuma paling karawas macam itu sedikit. Berabut, naku ikan gitu, ada bakal kira-kira. Awal akun anak tak ada digepetnya itu, mungkin jatuh ke pikir bang. Anak mah kasihan seorang behinaknya mandinya oh benar. Akhirnya aku anak mudanya paloknya nih, bilang kasihannya tidak salah anak memberi jangan bikin akan kenapa ini menyiksa anak nih? Ayo jangan bilang Tuhannya aja. Yang membuat ketimbulan karena berat tak ambul. Ada tak masuk kepala amak rumahnya. Ada jangan anak kalian sudah cukup perjalanannya. Alhamdulillah kita. Tapi ngarang anak yatim sekolah inya ajar kuane nang berharga banyak hidup kita ini di sisi Allah. Nang paling kita benarlah Allah tak Nabi itu paling ketujuh kita. Nabi paling ketujuh kita, Allah paling ketujuh kita menghidupkan
amalan ibadah yang hampir sudah tamat. Itu paling bagus. Nah, amalan apa orang yang sudah tamat ada lagi maka itu misalnya sunnah dilupakan biasa. Artinya dibulakan pula. Di situ sangat berharga nilainya ibadah kita. Kurang ada tapi ada lagi bersidahan kita melupakan. Nah, kita beribadah seorang apa lalu bawaan orang lain. Lain. Kalau kita jerponi beribadah kesaurangan aja, itu Allah mencintai saurangan juga. Tapi kalau kita beribadah membawai orang, maka Allah mencintai kepada orang yang beribadah membawai orang tadi. Allah mencintai bawaan juga. Malaikat dibawai Allah Ta'ala. Pujian Allah cintai nah, aku cinta. Nah, betul. Pujian Allah cintai hambaku itu nah, karena aku cinta. Malaikat cintaan juga. Kemudian malaikat ini bawa-bawaan pulang, membisiki ke hati-hati orang beriman, cintai si jin itu aja. Si jin itu apa? Dicintai Allah, kami dicintai juga orang jalan. Yang cintaan itu pada bakulah ada. Bisa bertanggungan ada. Apa ada? Tapi kan tujuh. Kenapa itu bisikan malaikat-malaikat? Nambah pasti tadi kata coba kita bayar guru kita di Songkol. Guru kita di Songkol itu baik. Nya si jin itu beribadah, artinya nang saurangan banyak dua ibadah sih deh. Nah sendirian kebaikan juga tuh yang sih deh. Kemudian nang bawaan dan orang tuh bilang, jadi mau niatnya untuk membawa orang dalam kebaikan nih, supaya cintai Allah, supaya cintai Rasulullah nih. Bahwa sini orang bermudahan, diuluakan sini orang bermaulidkan, ya lah. Dimulayakan sini diuluakan orang, coba sini bilang, pokoknya apa aja, coba lihat. Pokoknya ini orang nang ziarah kasih denta banyak nang ada tahu sih Tahun ini orang ziarah sih, dia bisa bersama. Banyak orang bisa hadir ke pengajian waktu sini ada banyak orang bisa. Kenapa orang yang sudah berpindah alam itu maka banyak aja itu mau kada katujuh orang ada datang. Nah kenapa jadi katujuhnya itu kadang kada bisa bertemuan, kada bisa belajar, kada bisa hadir di majelis, kada bisa bersama karena dapat bisikan malaikat. Nah bisik malaikat tadi diperintah dibawahi Allah mencintai orang. Apa diantaranya keistimewaannya yaitu sebab beribadah itu berbawaan ke orang. Sidin beribadah dan membawai orang pulang supaya dicintai Allah, supaya dicintai Rasulullah, beribadah berkah. Inilah ya, menurut beribadah seorang tulang pembawaan. Jadi baik pembawaan, apakah modalnya membawai orang itu? Dan makanya kalau makhluk kita baca maulid di rumah kok, mau baca maulid di rumah kok, sediakan nah, asik. Maka ibadah benar itulah pastinya nasi samen. Nasi samen, iwak lawang, langgar iwak lawang, iwaknya lawang, sayurnya pulang tahu paku, seram benar nih makanannya. Nasi samen, iwak lawang, taruh paku tadi, ada sayurnya. Ini kisaran itu jadinya datang, pilihnya nggak tujuan apa itu. Bahwa kalau rumah kita, wah kami anak-anak yang datang umpatan kita, ini bisa memulihkan kita bisa baca maulid seorang di rumah. Tapi mau bawaan kayak itulah, ada Allah aja seorang kita malaikat ibu itulah. Ada hadisnya kita hadis arba'in tak? Hadis arba'in yang disyaratkan oleh guru Kasful Anwar. Hadis arba'in yang disyaratkan oleh guru Kasful Anwar. Di situ ada hadisnya itu ada. Yang mengenai beribadah seorang yang beribadah membawa orang. Jadi hakun orang beribadah kayak kita nah. Bermaulidkan ya kan kita bermaulidkan di rumah kok. Seorang bisa jumlah tiga deh bisa juga. Cuma membawa orang, soalnya hakun orang akan datang 20 beri makannya, nyaman makanannya nyaman. Ayam lah, ayam yang sadang itu gadanya bala angkat aja. Nah, alasan orangnya kan ayam alasan ya. Ikan mas pulang seikong seorang. Nyamannya makanannya, berikannya dari bib lah. Insya Allah minggu ayam banyak. Kita dunia ini akan akhirat apa? Kita dunia ini akan ke akhirat. Itu nabianya. Allah mau unjuki kita nikmat duitnya. Allah mau unjuki kita nikmat harta untuk kebahagiaan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bakabun di akhirat karena motivasinya, dan dunia ini jadikan sebagai jembatan
untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jabatan kantornya juga diajak, dijadikan wasitah bahasa Arabnya, dijadikan perantara untuk kebahagiaan. Nah, kayak pelajar menggunakan harta duit tadi supaya jadi kebahagiaan akhirat, ya digunakan kepada yang baik, beri makan orang. Nah, duit banyak aja isian. Dari banyak aja boleh mengatakan. Berapa banyak visi tadi? Banyak. Gunakannya komunitas. Enggak hafal apa alasannya? Mau pahlawan? Bagus. Jangan ada pahlawan itu sebabnya. Apa kita nih akibatnya? Dihamuli pahlawan, diarwahi. Siapa-siapa anak Islamnya lah, khususnya anak Islamnya. Kita disuruh jangan terima kasih orang manusianya. Jangan ada sebab pahlawan itu baik negara kita jadi apa? Kemudian bila negara kada aman, kada rame kayak ini kita, pengajian kada pengajian kada awak, pemaulidan kada awak, sembahyang berjamaah kada tanto awak, ada langgar, ada masjid. Nah, dengan sebab pahlawan itu, lalu kita bisa terjadi lebih. Lalu selamat negara kita daripada sesuatu yang kada baik. Lalu kita bisa ini jadi 36 juga pahlawan itu. Jangan maksud ada kita menonton filmnya aja tak. 36 berat di arwahi dah berangan. Tahlil enak dilanggar di masjid malam tinggal 30 ya Pak. Tahlil setengah kita berapa? Memang arwahi pahlawan. Hari ini pahlawan. Itu orang berjasa. Nyapa boleh pesantren kita menang alain Islam memimpin orang menjaga agama memimpin dengan sebab sidik. Bagus. Ini juga kebaikan orang tua hal jaza oleh ihsan ila ihsan. Hal jaza oleh ihsan ila ihsan menjadi Allah Ta'ala. Nah, kemudian Rajab kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Nah, paling bagus puasa sudah Ramadan, bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Sya'ban. Sya'ban tadi. Jadi paling bagus puasa sudah Ramadan bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Sya'ban. Puasa 6 ya, puasa 6 itu penyempurna di bulan Ramadan. Itu gantiannya nih Pak. Itu gantiannya di Ramadan. Al-Bijirmi menyusun keutamaan bulan-bulan tersebut menurut tertibnya. Imam Bijirmi sendiri menyusun itu sesuai dengan tertib-tertibnya. Bulan yang paling secara mutlak bulan puasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa yang berbahaya kita selalu kita segera diampuni dunia akhirat dan dengan sempurna. Masuk surga dari ghairi hisab. Ada tiga ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ya kenapa dua ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi falaq. من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم وصلى على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل حال بأهلنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وانصر علينا وعلمنا ولا تضرب لنا يا كريم وفقنا بك وعملنا بأهلنا قال صلى على كل شيء قدير وقنا في العلم والدنيا بالحمد وزيدنا وجدنا بالعافية وسلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غني عن الجود برحمتك بحلالك حرام بالباقي العصر وبالأعمال سوى ليس لنا سوى مكة والمدينة بالتي محمد صلى الله عليه وسلم من ورسول الفجر الحمراء وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح لكسر محمد الأخلاص وطلب العمل من الشرور دين تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا في عند الذي وجه من سبيلك اللهم صل وسلم وبارك على من يصبر صلاه من الدنيا صبر صلاتنا اللهم اجعل واسع ربنا وتقبل صلاه وعلى من الخيرات وذكر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام على المسلمين ورسول الله والتابعين 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 لسان الى يوم الدين اللهم سيدنا رسول الله ونسينا رسول الله وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم والمهاجرين وعرضوا وطلعوا من القيامه من رشادنا وعلمنا ووالدينا وجدنا وجدتنا قولنا وخالتنا وعمتنا ديرا وصلنا لمن احب وسائلين ودرهم بيت علينا ولمن احب سنه القلب ولمن عصم من دعاء وامنا ومن ادم خصوصا الى رضي عنه Sehingga Hadi Ahmad Al-Ghasi bin Haji Abdul Qadir Allahumma fillahu warhamhu wa ta'ala ala bid'ah min an-nar wa jabana min an-nar sadana min an-nar tamma min an-nar jalla min an-nar
سلامة له من النار ونجاه حضورهم الله من رياض الجنة ولا تجعل حضورهم من حضور النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب العالمين تقبل الله منكم.